Nadanya kemana sih nadanya? Nadanya naik nadanya. Gak apa-apa. We love you. Ya Allah, lelahnya anak ini. Lelah, tapi kita harus terus semangat. Aduh, mau nikah, ntar dititipin ke Rian, ntar gimana ya, bisa jagain Icis nggak ya, gitu-gitu. Oh iya sih. Pikiran udah gitu. Aduh, ntar Icis bisa nggak ya? Oh, mau latihan virtual ya. Nih, ayo. Ini siapa yang jalan? Itu Icis. Enggak lah. Jadi memang karena ini insya Allah rencananya mau ada proses yang lebih serius ya, yang lebih serius. Memang mau ada rencana pertemuan antara kedua belah pihak keluarga. Cuman memang harus pelan-pelan sih, karena kan lagi pandemi juga ya. Jadi prosesnya pelan-pelan banget sih. Insya Allah nanti akan ada, mudah-mudahan kalau lancar. Kalau kepastiannya sih kita belum bisa memastikan, cuman mungkin dalam beberapa hari lah gitu. Tapi memang ada rencana baru pertemuan sih, karena kan kita kan pertemuannya itu baru kenalan lah untuk berbagai anggota keluarga dulu kan, untuk lamarannya masih dibicarakan lagi. Caranya sih mudah-mudahan memang di dalam rumah, jadi nggak terlalu mengundang ramah ya. Sampai sejauh ini ibu, ada ibu di belakang. Ibu tuh sebetulnya tertutup sih, nggak cerita wah harus aku seneng nih, ibu seneng dan lain sebagainya. Tapi kalau dari raut ekspresi ya ada rasa senangnya juga. Terus mungkin ya pasti ibu banyak mendoakan sih untuk anak bungsunya yang belum menikah kan, dan mau proses ke yang lebih serius lagi. Tapi kalau sejauh ini untuk cerita langsung gitu ya belum ada, tapi kumpul-kumpul tuh udah kelihatan mungkin senang gitu. Kalau Ricis kan memang dari dulu banget memang pribadinya memang ceria ya gitu pembawaannya. Tapi mungkin perbedaannya sekarang tuh sama-sama ceria, cuman lebih nggak lebih apa ya, maksudnya adalah kedewasaan lebih meningkat lah dari sebelumnya, anggun, terus tetap semakin belajar, semakin hari semakin pribadi yang baik lah, kita lihat tuh kayak princess ya gitu. Ricis kan pribadinya ceria, terus banyak gerak gitu kan di aplikasi TokTok gitu kan. Mungkin saya pernah dengar cerita dari sahabatnya ya, Atika juga cerita pernah lihat di sebuah kondangan lah gitu, diajakin TokTokan gitu kan sama temennya. Terus Bang TR-nya, Riannya ini kayak no gitu, tapi senyum-senyum aja gitu. Tapi Ricisnya udah ngerti kan, oke langsung santun lah gitu, langsung manut gitu. Jadi wah masya Allah, pribadi yang mengayomi gitu kan, membimbing secara tidak langsung sih mudah-mudahan. Sosok Bang TR ya di mata saya dulu pribadi ya santun sih, lembut, santun, terus ya ramah, baik, dan yang paling penting sih Bang TR ini sama keluarga kita, keluarga terdekat dan juga ibu sangat baik dan dekat aja sih gitu. Jadi sangat-sangat penyayang lah untuk keluarga untuk saat ini ya, mudah-mudahan memang seterusnya gitu. Mbak Oki juga pernah bilang gitu, santun banget sih gitu, dan keseriusannya memang terlihat lah ya, mudah-mudahan. Kalau lebih lanjutnya, lebih detailnya kurang paham banget sih, karena kan kita memang di sini kan di Jakarta, Ricis sama teman-temannya. Tapi kalau misalnya dari sahabatnya bilang memang awalnya itu ke Aceh untuk healing dulu kan, kepergian almarhum papa. Jadi pas di sana mungkin secara tidak langsung pernah ketemu, terus ya udah, tapi hanya sebagai teman yang belum dianggap belum kenal maksudnya. Ya mungkin dari situ jadi semakin dekat untuk ya pertemanan dulu sih untuk awal-awal. Awal banget sih belum ada, cuman mungkin pas udah lebih semakin kesini ceritanya ke Mbak Oki dulu sih. Mbak Oki kan lebih suka ini ya, korek-korek adiknya, percintaan adiknya gitu, tanya gitu kan. Akhirnya ceritalah Ricis, tapi juga sebagai pertemanan aja. Terus awal mula saya sama Mbak Oki juga untuk kenal sama TR-nya ini tuh karena memang secara virtual ya, pandemi masih di Aceh, jadi lewat virtual juga ya, video call lah gitu untuk perkenalan sama Ricis juga, sama om kita juga, Om Idan gitu kan, keluarga kita. Awal-awal sih kayak gitu buat perkenalan lah gitu. Ini saya belum bisa menjawab pastinya, cuman memang berharapnya sih nggak terlalu lama kali ya dari keluarga juga, supaya tidak menimbulkan fitnah juga. Terus juga semuanya sih masih diusahakan sih, sekarang memang lagi pada prosesnya kan untuk kebutuhan, keperluan dan lain-lain lah ke arah yang lebih serius. Ini beberapa bulan sih gitu. Tapi memang Ricis pernah sampaikan kalau memang serius langsung aja ke keluargaku. Nah, Ricis bilang kayak gitu ke Bang Rian ya. Akhirnya tiba-tiba ada beberapa saat, beberapa minggu mungkin ya, datang ke sini ketemu sama keluarga. Dia bilang baru kali ini sih
sosok laki-laki yang benar-benar datang menemui keluarga ya baru yang Bang TR ini. Boki kan memang sosok sulung ya dari kita bertiga, jadi sangat mengayomi sekali, sangat sayang sama adik-adiknya, semuanya pasti sampai diperhatikan siapa yang, terutama Ricis ya, yang mau menjadi calon suaminya Icis nanti. Memang dari Boki ada pertanyaan-pertanyaan sih ya, kayak visi misi kalau misalnya udah menikah, tujuan untuk menikah apa sih gitu kan. Bahkan kalau misalnya sosok Bang TR ini misalnya lagi marah, apa yang akan kamu lakukan gitu kan, untuk melihat gimana sih perilakunya secara nggak langsung sih gitu, hanya untuk kenalan sih secara nggak langsung. Itu sih masih dibicarakan sih Mas, jadi memang belum dipastikan tanggalnya juga sampai sekarang, karena kita cari hari yang baik juga ya gitu. Insya Allah sih ya nggak dalam waktu yang lama gitu. Ceritain di YouTube juga ya waktu bertiga di sini sama Boki sama Ricis. Boki sih pernah bilang, Dek nanti kalau misalnya ya rezekinya misalnya memang dilancarkan jodohnya dan menikah gitu, umroh terus bareng-bareng sama suami, itu kan Masya Allah gitu. Dan Ricis juga iya pengen banget gitu, harapannya Ricis gitu juga. Pribadi karena memang orangnya santun, laki-laki yang bertanggung jawab juga, terus ramah, dan insya Allah karena sayang sama kedua orang tuanya juga, caranya menyikapi kepada ayah dan bundanya juga, Bang Rian ya, kemudian kepada ibu kita, mungkin dari situ kita bisa melihat secara pelan-pelan mungkin pribadi yang sangat ya baik, humble, dan cocok lah mudah-mudahan sama Ricis. Keluarga juga terbuka, keluarga kita, mudah-mudahan memang ini jalannya Ricis berjodoh, mudah-mudahan dilancarkan aja. Umumnya sih ya, tapi memang rencananya memang tidak membuka apa ya, lebih ke khusus lah ya acaranya seperti itu. Terus kalau misalnya saya bocorin dikit, tapi ini masih belum pasti ya, misalnya temanya gimana. Ricis kan suka laut ya, jadi lagi cari tema-tema yang kayak di bawah laut, tapi bukan nikah. Ya memang kan misalnya dari keluarga kita, dari ibu, keturunan ibu dari Sumatera Selatan, Palembang, mungkin ada mengarah ke situ. Terus juga terakhir yang ke makam ada Icis, ada Bang TR juga. Awalnya memang niatnya memang ziarah ya, mendoakan juga, mungkin sekalian minta izin juga. Terus juga Bang TR juga ya datang ke makam juga ikut mendoakan, bukan minta doa, maksudnya minta izin juga, seperti itu sih kurang lebih. Dan harapan saya mudah-mudahan kalau memang jodoh dimudahkan dan dilancarkan, jaga kesehatan karena masih pandemi, semoga semuanya lancar dan bahagia selalu. Yang namanya pernikahan kan nggak selalu di atas awan kayak di negeri princess dongeng ya, ada kerikil-kerikil, tapi tetap kuatkan mental, dan juga nomor satu cinta sama Allah. Insya Allah semuanya akan dimudahkan lah sampai nenek kakek dan punya cucu-cucu. Kapan?